Ketegangan di Papua kembali memanas. Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Goliat Tabuni, menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Puncak ke distrik Gome. Pernyataan itu disampaikan langsung dari markas besar TPNPB-OPM di Gome, wilayah yang selama ini dikenal sebagai titik konflik bersenjata. Goliat Tabuni, didampingi jajaran petinggi TPNPB, menegaskan, ibu kota harus tetap di Ilaga. Bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal legitimasi dan stabilitas wilayah. Menurut TPNPB, Gome bukan tempat netral. Itu wilayah operasi mereka, zona merah. Memindahkan pusat pemerintahan ke sana sama saja memancing konflik terbuka. Tak berhenti di situ, TPNPB menyebut pemindahan ini adalah bagian dari manuver sepihak yang mengabaikan kesepakatan damai tahun 2013. Mereka menuntut penarikan total pasukan TNI Polri dari Puncak dan seluruh tanah Papua. Dan jika tuntutan itu diabaikan, perlawanan bersenjata tak terelakkan. Lebih jauh, Goliat Tabuni mengungkit sejarah. Kopras 1963 dinilai cacat hukum dan moral. Papua, menurut mereka, dijual paksa oleh kekuatan asing, tanpa hak rakyat bicara. Dengan nada keras, TPNPB menegaskan hak menentukan nasib sendiri adalah hak demokratis yang dijamin hukum internasional. Dan itu, kata mereka, belum pernah diberikan. 4 sikap resmi pun diumumkan: penolakan pemindahan ibu kota, penarikan pasukan Indonesia, penegasan batas kota, dan ancaman perlawanan hingga titik darah penghabisan. Pernyataan ini jadi peringatan keras. Bukan hanya bagi Pemda Puncak, tapi juga pemerintah pusat dan komunitas internasional yang selama ini bungkam. Kami menolak dengan tegas kepada Bapak Bupati Puncak untuk perpindahan ibu kota Kabupaten Puncak dari Sago, distrik Ilaga ke distrik Gome. 2. Kami sepakat dan menyetujui bahwa ibu kota Kabupaten Puncak tetap ditetapkan tempat semula di Sago, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. 3. Maksud dan tujuan kami secara tegas dan jelas kepada semua pihak bahwa A. Daerah distrik Gome adalah daerah markas besar TPNPB Papua Barat dan selalu terganggu dengan konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI Polri. B. Maka kami sebagai pemimpin militer atau TPNPB dan pemimpin politik OPM mempunyai tanggung jawab yang cukup besar secara moral, politik dan hukum terhadap masyarakat Papua maupun non-Papua, sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. C. Kami pimpinan TPNPB Papua Barat memiliki hak wewenang dan tanggung jawab berdasarkan mandat resmi oleh seluruh representatif TPNPB bersama barisannya dan seluruh rakyat Papua untuk dapat bertanggung jawab dan meluruskan serta memperbaiki masalah status tanah dan politik Papua Barat yang mana telah dibebaskan oleh kaum penjajah kolonial Indonesia dan kapitalisme global Amerika, Asia, dan Eropa melalui konspirasi politik yang cacat hukum dan moral dan Februari 1969. Maka tanggung jawab kami TPNPB Papua Barat adalah menuntut apa yang menjadi hak kami, yaitu mengembalikan kedaulatan negara kami kepada pemerintah dan negara Republik Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, dan PBB sesuai dengan peranan mereka di masa lalu. Secara sewenang-wenang dan secara ilegal diserahkan otoritas kedaulatan negara Papua Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Jadi tuntutan TPNPB bersama rakyat Papua Barat adalah secara moral, politik, dan hukum harus bertanggung jawab secara kolektif oleh Indonesia, Amerika, Belanda, dan PBB sesuai dengan hak penentuan nasib sendiri oleh masyarakat pribumi internasional termasuk Papua Barat. Sebab hak penentuan nasib sendiri adalah wujud tertinggi dari hak-hak demokratik bangsa Papua yang harus bisa diterima oleh Indonesia, bukan senjata
bukan pula kebijakan politik yang represif. Sebab tidak ada penyelesaian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.